selamat siang anak-anak, sehat-sehat semuanya ya. Kami selalu mendoakan bagi kalian, para peserta didik dan juga orang tua, keluarga, dan Bapak Ibu guru selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan dalam grup perumpun kelas, bahwa di kelas 11 ini pengampu layanan pembimbing konseling nanti akan diampu oleh Ibu Ika atau saya gitu ya. Nah, anak-anak kita saat ini berjumpa dalam materi layanan pembimbing konseling yang pertama. Saat ini kita memasuki era yang berbeda dari biasanya, gitu ya. Kita bisa menyebutnya dengan era new normal. Era new normal itu artinya adalah era normal baru. Nah, itu terjemahannya seperti itu. Nah, karena era normal baru itu ya seperti apa? Era normal baru adalah era di mana kita melakukan aktivitas secara normal, namun dengan cara yang baru. Jadi aktivitasnya normal seperti sebelum ada pandemi, namun caranya berbeda atau baru. Nah, termasuk juga dengan kegiatan sekolah yang kita semua jalani. Karena masih harus menerapkan physical distancing, maka sistem atau cara dalam proses belajar mengajar tentu berbeda dari yang biasanya, gitu ya, atau dari yang biasa kita lakukan, gitu. Nah, seperti saat ini yang bersama kita lakukan adalah proses belajar secara daring atau dalam jaringan. Nah, dalam situasi yang berbeda ini, tentunya ada tantangan tersendiri dalam menyikapinya. Misalnya saja yang biasanya kalian bisa berjumpa dengan pengajar melalui tatap muka atau bertemu dengan teman-teman, bisa bercakap-cakap, belajar bersama, bercengkrama, dan lain-lainnya. Tiba-tiba mau tidak mau, suka tidak suka, untuk saat ini harus belajar sendiri di rumah atau belajar secara mandiri sampai batas waktu yang belum ditentukan atau belum jelas sampai kapan. Nah, maka kita perlu selalu berdoa untuk segera berakhir masa pandemi ini, begitu ya. Nah, tentu saja hal yang seperti itu, bahwa kalian harus belajar di rumah, belajar mandiri, belajar sendiri, begitu, akan memunculkan rasa yang namanya bosan. Nah, bosan dengan situasi di rumah karena sendiri, tidak bertemu dengan teman, tidak tatap muka dengan pengajar, gitu ya. Itu jadi bosan gitu. Karena hanya begitu-begitu saja. Nah, maka dari itu saat ini saya akan membagikan tips tentang bagaimana caranya melawan rasa bosan. Nah, ketika belajar di rumah, gitu ya. Mari kita simak bersama-sama untuk tips yang pertama. Nah, yang pertama, cari tempat yang sunyi dan nyaman. Cari tempat yang nyaman. Namun, mencari tempat yang nyaman bukan juga harus di tempat tidur gitu ya. Justru kalau bisa sejauh mungkin atau sebisa mungkin menjauh dari tempat tidur. Karena justru itu akan mengganggu gitu. Nyaman namun bukan berarti terus tiduran gitu, karena nanti justru mengganggu, bukan fokus belajar tapi fokus mau tidur. Nah, kan jadi tidak terselesaikan kewajibannya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cari ruangan yang memiliki ventilasi udara dan intensitas cahaya masuk yang baik. Ventilasi udara yang baik atau cukup itu akan sangat mendukung proses belajar ketika di rumah. Kenapa? Karena saat ada sirkulasi udara yang baik, oksigen masuk ke tubuh kita cukup gitu ya, pertukaran udaranya baik, maka konsentrasi belajar kita itu juga akan didukung gitu. Kemudian intensitas cahaya yang masuk itu baik. Artinya saat kita belajar cukup terang, entah itu di siang maupun malam hari, cari tempat yang terang supaya saat kalian belajar itu bisa fokus gitu ya, bisa melihat dengan jelas. Kemudian bikin basecamp belajar senyaman mungkin. Basecamp belajar senyaman mungkin tuh yang pertama tentunya kalian bersihkan dulu dan rapikan ruangan belajarmu. Yang mungkin berantakan kamu rapikan dulu, bersihkan. Toh juga akan baik untuk kesehatan kita, karena ruangan yang bersih kan juga baik untuk kesehatan kita gitu. Apalagi rapi, melihatnya juga nyaman gitu ya. Kemudian kalian bisa isi dengan pernak-pernik lucu. Untuk yang cewek-cewek juga ya, kalian cari pernak-pernik yang kalian suka gitu, mungkin dengan lampu belajar atau foto-foto yang kamu suka yang bisa membangkitkan semangat kamu, motivasi kamu, atau mungkin tanaman hias, atau mungkin cemilan kalau diperlukan. Tapi hati-hati kalau mau bawa cemilan harus kontrol ya, nggak banyak-banyak gitu.
Kemudian yang kedua adalah kenali karakter diri sendiri. Mungkin kalian pernah mendengar tipe belajar, ya auditory, visual, dan kinestetik. Itu penting karena kalian sudah mengenali karakter kalian termasuk yang mana, nampaknya kelas 10 juga sudah pernah diajarkan. Nah, jika kalian sudah mengetahui dan kalian adalah misalnya tipe auditory, itu kalian bisa membaca dengan keras untuk didengar sendiri. Nah, baca yang keras sampai telinga kamu mendengar kalau tipe auditory. Nah, itu akan membantu mengingat pelajaran yang diberikan. Kemudian belajar di tempat yang tenang, tidak yang berisik. Nah, yang tenang, mungkin sambil mendengarkan musik pelan, begitu itu akan mendukung proses belajarnya. Kemudian bisa diskusi dengan teman di grup, melalui grup apa yang kalian bisa, misalnya grup WhatsApp, kalian bisa diskusi di situ. Rekam suaramu kemudian dengarkan kembali atau cari materi dari podcast. Nah, kamu bisa browsing di sana. Yang kedua adalah visual. Jika kamu tipe visual, gunakan kedua warna ketika mencatat. Nah, kalau mencatat kamu pakai main warna di situ baik, gitu ya. Kemudian buat mind maps, buat peta pikiran. Nanti kamu bisa browsing, kita bisa dalami ke depannya tentang mind maps. Cari tambahan materi yang berupa video selain materi yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, ini juga baik ya. Cari tempat yang dapat mengurangi gangguan visual atau cari tempat yang tidak banyak orang seliweran seperti itu. Nah, jika kamu kinestetik, kamu bisa membaca sambil jalan-jalan. Nah, bisa mungkin dari kamar ke dapur atau ke depan atau mungkin kamu punya halaman di rumah, nah itu kamu bisa pakai untuk belajar. Kemudian belajar sambil bermain spinner, pernah booming ini spinner ya untuk waktu itu dikenal sebagai mainan anak-anak. Sebenarnya ini juga sebagai cara untuk anak-anak tipe kinestetik gitu ya, salah satu juga untuk anak yang tipe kinestetik mainan spinner gitu. Kemudian melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan. Kalau kamu sudah dapat materi, kamu bisa bereksperimen di rumah, mencoba hal yang sudah disampaikan. Kemudian atur jam belajar seefektif mungkin. Nah, bagaimanapun juga kalian tuh masih sebagai murid dan ini proses new normal itu bukan berarti kalian libur, tapi belajar di rumah. Jadi waktu juga sudah ditentukan gitu, sudah dibuat jadwalnya. Kalau misalnya jam 7 absen ya, kamu absennya jam 7 sampai misalnya setengah 8 ya sampai setengah 8, bukan berarti sebangunnya kamu absen. Nah, itu bukan begitu karena kamu tetap masih dalam pembelajaran, hanya caranya yang berbeda. Kemudian jika kamu merasa sudah lelah, capek gitu ya, bolehlah istirahat dulu barang 5-10 menit gitu. Jangan terlalu lama karena nanti malah jadi fokus ke yang lain gitu kan. Jadi malah game, buka-buka medsos yang kepo, malah kelamaan jadi lupa waktu. Itu hati-hati, tetap dalam waktu yang jelas gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah berikan reward atau penghargaan terhadap dirimu sendiri usai belajar. Kalau kamu sudah belajar, untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Jadi kalau kalian sudah belajar tepat waktu gitu ya, kamu bisa memberi penghargaan untuk dirimu, misalnya nonton drakor. Nah, sekarang kan musimnya film drakor ya, drama Korea itu ya. Yang biasanya misalnya sejam, kamu boleh lah nambah setengah jam gitu. Tapi juga tidak terlalu lama, sedikit lebih lama dari biasanya boleh. Misalnya ngegame, sedikit lebih lama boleh sebagai reward, bukan kemudian lupa waktu, tapi harus tetap ada waktu. Atau mungkin minta orang tua untuk masakan kesukaan kamu gitu kan. Bikin perjanjian dulu di awal, mah, pak, nanti kalau aku selesai tugas atau nilainya bagus, tolong ya dimasakkan ini atau apa, dan seperti itu boleh gitu ya. Itu untuk memotivasi diri kalian. Penting juga memberi itu. Nah, oke, itu dari saya anak-anak. Nah, selama kalian memiliki niat yang kuat, segala upaya akan membuahkan hasil. Kata bijak mengatakan hasil tidak akan mengkhianati proses. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.